Masalah bendera Aceh lagi viral karena Gubernur Aceh Mualim melarang menaikkan, tetapi boleh jika kalian anak muda. Itu diungkapkan dalam bahasa Aceh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bendera Aceh sehingga Mualim melarang kecuali anak muda? Teman-teman, dalam video kali ini saya akan mengupas tuntas apa yang terjadi dengan bendera bintang bulan yang mau dikibarkan pada tanggal 4 Desember dan apa arti 4 Desember bagi rakyat Aceh. Simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kalian subscribe juga teman-teman ya. Oke. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman, kita bersyukur hari ini khususnya Aceh menikmati kedamaian karena ada perdamaian MOU di Helsinki, sehingga dalam butir-butir yang ada di MOU itu salah satunya ada tentang bendera, lambang negara. Ini kita bicara tentang bendera, ya kan? Bendera Aceh yang identik dengan bintang bulan. Kenapa dalam perjanjian MOU di Helsinki antara RI dan GAM ketika berdamai mencantumkan masalah bendera? Kenapa dicantumkan? Kalau nanti di ujung-ujungnya tidak boleh dinaikkan, ya kan? Ini kan masalah besar ini. Saat bersepakat damai, ada tertulis tentang bendera. Ketika hari ini sudah 20 tahun lebih, masih dipermasalahkan. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan Aceh? Teman-teman sekalian, yang kalian harus tahu, peristiwa tsunami itu membuat antara RI dan GAM yang dulu berperang berdamai di Helsinki, sehingga mereka secara sibuk, ya kan, tanpa memikirkan apa-apa. Yang penting ini tentang kemanusiaan. Kita damai, kita tidak boleh perang karena ini masalah kemanusiaan. Mata negara di dunia ini tertuju kepada Aceh saat tsunami selesai. Dan inilah yang membuat kegaduhan di dalam masalah bendera khususnya. Tentang masalah kekhususan kemarin juga sudah dibahas, masalah otonomi khusus yang 2027 akan berakhir, mungkin akan diperpanjang. Yang di sana ada Tia Khalid yang dari Partai Gerindra berkoar-koar, berani berteriak. Jadi kita akan membahas bendera. Seberapa pentingkah bendera bintang bulan di Aceh sehingga setiap tanggal 4 Desember, teman-teman, 4 Desember itu merupakan hari diproklamirkan perjuangan Aceh merdeka oleh pendirinya Hasan Tiro, atau lebih dikenal dengan Wali Nanggro, yang sekarang sudah meninggal dan diganti oleh Malik Mahmud. Malik Mahmud yang sekarang menduduki itu pengganti daripada pendiri GAM sebagai Wali Nanggro. Dan ingat teman-teman, hanya ada satu lembaga Wali Nanggro di Indonesia, yaitu di Aceh, yang istananya besar, megah, dan di dalamnya punya beberapa tempat ya, untuk tamu-tamu untuk melihat Aceh. Yang kita di video kemarin kita bilang untuk tempat pariwisata. Nanti kita akan jadikan tempat pariwisata supaya ada penghasilan dari istana megah itu. Teman-teman, kita bahas bendera. 4 Desember itu merupakan hari yang paling bersejarah, seperti bersejarahnya 17 Agustus bagi Indonesia. Jadi kalau ditanya seberapa penting 4 Desember bagi Aceh, sepenting 17 Agustus bagi Indonesia. Jadi wajar ketika mendekati 17 Agustus, rakyat Aceh mau menaikkan bendera sebagai bentuk mengenang kebangkitan daripada perjuangan Aceh merdeka, walaupun hari ini tidak merdeka.
Hari ini Aceh tidak merdeka dalam perdamaian, tapi di dalam MOU Helsinki tertuang masalah bendera. Mungkin itu yang membuat petinggi GAM dulu mau berdamai. Ada masalah bendera. Tapi hari ini bermasalah. Kenapa? Itulah namanya janji-janji manusia, teman-teman. Janji itu, apalagi dalam politik, itu tidak boleh selamanya dituruti. Artinya ketika dituruti itu bermasalah. Maka oleh pihak Indonesia tidak menuruti. Padahal teman-teman, ingat ya, di gedung-gedung Aceh, artinya di depan gubernur, di DPRA itu ada 2 tiang bendera. Artinya yang satu untuk untuk merah putih, yang satu untuk bintang bulan. Tapi hari ini tidak berkibar. Artinya apa ini, teman-teman? Coba, apa artinya? 2 tiang bendera yang boleh naik satu, apa artinya? Artinya yang satu lagi bermasalah, tidak boleh dinaikkan walaupun tertuang di dalam perjanjian. Inilah sebenarnya yang terjadi sehingga rakyat Aceh kecewa. Tapi Mualim yang sudah menjadi gubernur, yang dianggap sebagai panglima, memang panglima, bukan dianggap panglima dia. Mualim mengatakan ini yang jadi pembahasan kita, teman-teman. Oke? Mualim mengatakan jangan naikkan bendera bintang bulan. Tapi kalau anak muda sesekali silakanlah. Artinya 4 Desember bolehlah, ya kan? Anak muda di sini kita artikan dengan pemberani. Kalau kalian berani, ya kan, silakanlah. Ini masalah menaikkan bendera. Bagaimana dengan yang menurunkan? Ya, ini menjadi pembahasan kita juga, teman-teman. Sebelum-sebelumnya banyak sekali dinaikkan bendera bintang bulan, tetapi diturunkan oleh penegak hukum, aparat kepolisian atau tentara. Nah, mereka tidak melarang, cuma menurunkan. Inilah problema tentang bendera Aceh. Silahkan kalian naikkan, berarti ada yang menurunkan. Artinya kalau orang Aceh ini berani dan ingin mengekspresikan kegembiraannya atau bersuka cita di 4 Desember, ya silakan. Kalau kalian tidak menurunkan, maka ada pihak tentara atau polisi yang menurunkan. Saya rasa masalah ini tidak perlu diperdebatkan. Artinya silahkan menaikkan bagi kalian yang berani, atau jangan-jangan kalian tidak berani. Kalau memang kalian berani, ini khusus untuk Aceh ya, silahkan naikkan. Jangan permasalahkan siapa yang menurunkan, karena masalahnya siapa yang menaikkan. Jadi teman-teman, saya melihat di sini ada sesuatu lucu-lucu. Artinya ketika lucu-lucu ini dihebohkan menjadi viral, rakyat tidak melihat bahwa Mualim tidak melarang sebenarnya bagi pemberani. Kalau yang sudah tua nggak berani lagi, ya nggak usah lah. Seperti contohnya Mualim yang sekarang jadi gubernur dan lain-lain sebagainya. Jangan, karena itu bisa berbahaya. Artinya bahaya di sini dengan jabatan dia. Ada juga yang berbahaya jika menaikkan bendera itu mereka tidak bekerja, sibuk mau menaikkan bendera karena kewajiban menafkahi keluarga, bukan menaikkan bendera. Kalau masalah bendera itu nanti kita naikkan jika sudah ada kesepakatan, kan begitu teman-teman. Jadi masalah bendera jangan terlalu dipersulit seolah-olah ini tidak boleh. Silahkan naikkan asal berani. Itu intinya teman-teman, ya kan? Jadi yang penting uang, cari uang. Begitu juga dengan Aceh, yang penting uangnya bagikan ke rakyat. Dalam arti kata bagi-bagi, bukan bagi-bagi ini bukan, tapi sejahterakanlah mereka orang Aceh dengan dana yang spesial, dana oksigen spesial buat Aceh, Papua, karena ini juga dianggap dana preman. Karena orang yang berperan berani melawan pusat maka dapat uang ini. Jadi teman-teman, inilah cerita yang sesungguhnya di Aceh. Banyak sekali mereka-mereka yang ingin menaikkan bendera, tapi petinggi mereka, pemimpin mereka melarang.
Sedangkan di ujung kata-kata muallif itu ada silahkan bagi mudah-mudah sesekali, bukan selamanya. Nah, sudah teman-teman pembahasan, tak perlu dipusingkan. Tanggal 4 Desember silahkan naikkan. Bagi kalian yang memberani, jangan sampai gara-gara menaikkan bendera kalian bermasalah dengan keluarga kalian. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.